Halo, balik lagi di Mulki Only di mana kita bahas mainan suka-suka. Nah, kali ini kita akan review Figure standar Ultraman Biscuit Action. Ini dia si Figure standar Ultraman, tapi ada embel Biscuit Actionnya. Sebenarnya itu apa sih? Gue nggak ngerti. Kalau kalian tahu, coba komen di bawah dong. Gue pengen tahu kenapa ada embel-embel Biscuit Actionnya. Setelah kemarin kita review si Ultraman versi 7-nya atau si Ultra 7-nya. Nah, kita sekarang akan review si Ultraman Biscuit Actionnya. Tapi ini versi yang tanpa LED-nya. Nah, seperti apa kualitasnya? Langsung aja kita lihat reviewnya. Nah, ngomong-ngomong masalah box artnya, ini dia box artnya yang menurut gua keren banget, dan ini dia si Ultraman ya. Kemudian di sini tulisan Ultraman-nya di sini. Nah, ini ada lambang itulah ini lambang Bandai, kemudian ini tulisan Ultraman B-Type Action-nya, kemudian Figure standarnya di situ. Dan ini keren banget sih, ini ada efek birunya kayak gini, ajib banget. Nah, di sampingnya kita lihat di sini ada tampak depan dan tampak belakangnya seperti ini. Kemudian ada action pose-nya seperti ini, dan aksesoris yang akan kita dapat nantinya. Ada efek serangannya, kemudian kita juga dapat si pistolnya. Ini keren kan? Keren banget ya aksesorisnya nanti. Nah, ini kemudian di sampingnya cuman ada tulisan kayak gini dan gambar si Ultraman-nya. Kemudian di sampingnya ini ada ceritanya si Ultraman seperti apa. Kemudian ada si Ultra 7-nya di situ atau Sweet 7. Kemudian di sampingnya ya kayak gini doang, sama persis kayak di sampingnya yang tadi. Di bawahnya nggak ada apa-apa sama sekali. Nah, kemudian kita buka. Di dalamnya yang udah pasti kita dapat manual booknya yang seperti ini, sama persis kayak gambar di box artnya. Nah, kita buka. Kita mulai dari mana ya? Coba kita buka dulu. Nah, kita mulai dari sini aja dulu nih. Dan di sini ada runner-runnernya yang lumayan banyak sih kalau menurut gua. Kemudian kita mulai dari cara perakitannya seperti apa nih, cara potong dan sebagainya. Kemudian kita lihat di sini adalah cara perakitan untuk kepalanya. Cuman seperti itu doang, dan ini cara rakit bodinya. Dan ini yang nggak dapet LED ya, jadi beda versi dengan yang dapet LED. Jadi nggak nyala nanti, karena kalau yang nyalanya harganya sekitaran 700 ribuan, dan ini gua dapet dengan harga cuman 450 ribu ya. Nah, itu kayak si Figurize Kamen Rider yang lain harganya segituan. Dan yang si Ultraman Sweet 7 juga sama harganya sekitaran segituan, yang nggak dapat LED-nya. Kalau misalkan yang kalian yang dapat LED-nya sekitaran 700 ribuan seperti itu. Nah, ini ketika sudah jadi bodinya, ini bikin senjatanya seperti ini. Ultraman dapat senjata pistol gimana gitu ya. Nah, ini dia nih. Dan ini kita dapat stand base sama seperti Figurize yang lainnya. Nah, next kita lihat kita dapat apa aja di sini. Yang pertama, ini kantong pertama nih. Ini runner warna merah dan ada stikernya kayak gini, dan ada runner warna silvernya. Kemudian ini runner warna silver dan abu-abu. Ini efek-efeknya nih. Kemudian runner warna abu-abu tua, dan untuk senjatanya ada stikernya juga, keren. Iya. Nah, ini stand base nya. Dan yang terakhir ini ya, ini inner frame nya lah, dan ini assembling instructionnya. Itu aja sih yang kita dapat. Next kita lihat si runner-runnernya. Ini runner A nya warna silver seperti ini. Ini masih warna silver di A2 nya. Kemudian ini kita dapat runner warna merah kayak gini, jadi dia merah marun sepertinya. Ini di B nya. Kemudian di C nya itu dia warna abu-abu seperti ini. Ini kemudian kita dapat efeknya, efek-efek serangannya. Kemudian kita juga dapat clear part warna clear. F1 nya itu dia warna abu-abu ya, tapi lebih gelap. Kemudian E nya itu di warna merah tapi agak lebih gelap lagi. Dan ini
tangan, kaki dan sebagainya. Kemudian G1 nya ini untuk apa ya? Oh, ini untuk tangan, sambungan tangan, dan ini adalah stand base nya yang cukup lumayan keren. Kita dapat stiker kayak gini nih. Ini buat nanti nambah detail, dan terakhir adalah stiker seperti ini. Selanjutnya kita ngomongin masalah proses perakitan yang menurut gue ini sangat memuaskan dan sangat menyenangkan pada saat proses perakitan ya. Dalam segala hal dia itu bagus banget. Dari segi kualitas plastiknya juga ini dia udah bagus banget. Dan jangan lupa ini dari beberapa bagian partnya itu dia itu undergate ya. Jadi kalian harus membersihkan partnya biar nggak ada yang namanya seam line nanti. Nah, untuk snapfitnya juga dia udah enak banget, empuk banget ya untuk proses nyatuin dari part satu ke part yang lainnya. Dan buku manual booknya juga nggak ada yang salah sama sekali. Kita lihat detailingnya, dan kita mulai dari kepalanya yang amazing banget sih panelannya. Dan bagi garis merah itu stiker ya, bagian sini dan bagian sini tuh stiker semua, kecuali bagian belakangnya itu bukan stiker. Nih kepalanya tuh ajib banget ya. Seam line dan lubangnya di kepala sih nggak ada ya sama sekali. Kemudian kita lihat ke dadanya yang keren banget, apalagi clear part warna birunya di situ. Ini amazing. Oh ya, yang setiap clear partnya itu kita dapat dua ya, bagian dua part, bagian yang putih. Nah di sini stiker ya. Di sini juga stiker. Di putih sama biru kalian boleh pakai yang mana aja. Memang gue pilih yang biru. Dadanya tuh keren banget. Perutnya ajib banget detailingnya ya. Nah ini untuk bagian kaki juga keren banget ya. Lubangnya sama sekali nggak terlalu kelihatan ya kalau di sini nih. Gila ya. Detailingnya ajib banget. Nah paling seam line-nya agak kelihatan sedikit ya kalau bagian seam line-nya. Tapi untuk lubangnya nggak kelihatan sama sekali sih. Nih, wah seam line-nya nggak kelihatan. Tapi ini bagian terkerennya adalah bagian punggungnya. Itu detailingnya tuh ajib banget. Tapi di sini nih kelihatan seam line-nya sih. Nah, di punggungnya tuh keren banget. Detailing panel lainnya tuh. Dan bagian tangannya tuh seam line-nya kelihatan banget sih. Nah jadi itu ya yang minusnya sebenarnya kalau misalkan dari gua secara detailingnya itu seam line-nya doang sih yang agak kelihatan, cuman lubangnya nggak kelihatan sama sekali. Dan kalau misalkan kita bahas masalah desainnya yang keren banget nih, ajib banget nih. Pas gua punya rakit dan ternyata wah gila nih. Bentuknya keren banget, badannya proporsional banget gitu, nggak ada yang bantet atau kayak gimana. Pokoknya pembagian bodinya tuh ajib banget. Dan ini kalau misalkan gue kan lihat Netflixnya ya atau animenya ya, gue nggak tahu yang manganya, gue nggak pernah baca atau nggak pernah lihat. Tapi ini kayaknya ini lebih keren dibandingkan dengan yang di Netflixnya gitu. Wah gila sih. Ini keren sih. Dan warnanya juga ajib banget lagi. Merahnya bagus gitu ya. Terus silvernya bagus. Dan memang ini melambangkan warna-warna si Ultraman ya. Karena kan dia ngejiplak, bukan ngejiplak. Karena kan dia base-nya itu dari si Ultraman-nya ya, yang dibuat secara robotik, bukan dibuat secara robotik, yang memperlihatkan dia bentuknya secara robotik kayak gini nih. Jadi ini lebih keren parah sih kalau misalkan menurut gua. Dan ini dia banyak dapet si aksesoris yang membuat dia itu lebih ajib lagi. Jadi playability-nya kalau misalkan menurut gua ini keren banget, ditambah dengan apa si artikulasi yang keren dari, jadi keren lah. Kita lihat tingginya itu berapa. Ternyata tingginya itu adalah 16 cm. 16 cm lebih ya. Ajib sih ini, keren, tinggi banget. Dan untuk figuras juga ini dia udah tinggi ya. Nah, kita bandingkan dengan si Ultraman Suit 7. Nah, dia itu sedikit lebih pendek dibandingkan Ultraman Suit 7 ya, tapi nggak terlalu kelihatan jauh sih. Tapi gue lebih suka si Ultraman ini ya, si figuras Ultraman B-Suite-nya. Nah,
Kalau misalkan kita bandingkan dengan si Figure standar Kabuto, nah jadi kelihatan kalau misalkan si Ultraman itu sedikit lebih tinggi dibandingkan si Kabuto ya, tapi nggak terlalu kelihatan sih. Cuman ya gue jadi lebih suka si Ultraman ini ya. Jadi untuk desainnya, detailnya lebih keren ya. Dan kalau misalkan kita bandingkan dengan si HG RX78, jadi kayaknya si HG RX78 nya kebanting kayak gitu ya. Jadi dia kecil banget kayak gitu. Ini sih gua suka banget sama Ultraman ini. Kita cek joinnya dan dia itu serat semua ya, serat, dan dia itu karena telapak kakinya agak kecil jadi harus dibantu nih untuk menyeimbangkan dia untuk berdiri. Tapi kita juga udah dapet stand base sih. Nah, kita ke artikulasi. Nah, kepalanya ke atas segini, ke bawah segini, jauh banget sih, bagus banget. Nah, patah kiri patah kanan juga bisa sedikit. Kemudian kalau misalkan kita diputer bisa 360 derajat. Nih, keren kan? Ya, emang keren sih. Kemudian tangannya shoulder padnya bisa dikatasin seperti ini. Kemudian tangannya bisa diputer. Nah, rengkangannya segini, bisa diputer kayak gini. Kemudian di sini ini single joint ya. Lebih dari 90 derajat, tangannya bisa diputar. Kemudian kita ke pinggang, nah pinggang samping, ini keren kan tekukannya. Jadi ini bedanya, nah ini ke depan, ini ke belakang. Jadi bedanya dengan si yang ada LED-nya, LED-nya pinggangnya nggak bisa kayak gini, muternya kayak gini, keren jauh banget. Yang LED-nya karena ketahan LED sih, jadi nggak bisa ngapa-ngapain si pinggangnya. Kalau ini banyak banget artikulasi pinggangnya, dan itu makanya gue lebih suka ngambil yang tanpa LED-nya. Nah ini, dan harganya beda sih dengan LED 600-an, kalau ini 400-an. Nah, ini kakinya ke depan, ke belakangnya jauh. Wish. Ke samping juga, nih ke bawahin dulu ya, ke bawahin dulu, bisa ke bawah ke atas ya ininya. Nah kalau mau disampingin, nah ini jauh kayak gini, hampir split, tapi enggak sih. Tapi itu udah cukup banget sih kalau misalkan menurut gua. Kalau misalkan diputer-puternya cuman bisa segini ya, ketahan sampingnya. Dia udah double join, cuma ini agak ketahan di situ. Kakinya nih ke atas ke bawah, ke sampingnya bisa. Karena dia itu ball join di situ. Jadi artikulasinya juga bagus banget sih ini. Gue suka banget artikulasinya. Kita ke aksesorisnya. Yang pertama kita dapat stand base nya yang standar untuk Figure standar. Nah selanjutnya kita dapat tangannya yang mengepal kayak gini, dapat kita satu pasang. Jadi selain tangan yang kebuka kayak gitu, kemudian kita juga dapat si apa stasium ringnya, apa namanya ini, kalau misalkan kalian tahu komen dong. Takut salah gua. Nah ini kita bisa tempelin di tangan yang kebukanya kayak gini. Di sini ada lubang gitu. Nah di situ ada lubang, kita tinggal tempelin aja kayak gini. Nah itu dia. Dan keren banget sih. Nah yang uniknya kita dapat juga si pistolnya, senjatanya seperti ini nih. Agak unik sih, Ultraman pakai senjata itu pistol kayak gini. Dan kita juga dapat satu tangan untuk megang si pistolnya. Cuma mungkin nggak akan gua pakein sih. Nah ini kita dapat juga dua pelindung tangan yang untuk si ngeluarin spesium ini namanya apa sih, yang tahu komen dong gua di bawah. Gue lupa beneran. Dan dapat efek ini, dapat efek yang tembakan dari tangannya. Nah gue ngomongnya gitu aja, gue takut salah lagi. Ini dan ini keren, dapat kiri kanan. Yang agak gede itu yang di kiri. Nah kita tinggal ganti gitu aja sih. Nah kemudian kita juga dapat, nah ini nih, dapat pelindung tangan yang ini juga nih. Ini kayaknya untuk motong kayak gitu ya. Kita tinggal copot lagi seperti ini. Yang ini juga bisa copot, copotnya gampang sih. Dan ini lebih keren sih buat pose yang ini. Jadi kayak ada efek-efek dia gimana gitu. Dan gue lebih seneng kalau misalkan pakai yang ini ya.
Iya. Dan ini dia dapat extra part. Ini kalau misalkan kalian beli yang LED, kita pasti pasangnya yang ini nih partnya, bukan yang itu. Nah ini juga udah dapat colokan buat LED. Nah, cuma kita bukan yang LED-nya. Kita juga dapat ekstranya ini pelindung kakinya ya. Nah ini clear partnya. Kalau clear part di dadanya, ini clear part matanya. Nah, ini. Jadi kesimpulan review kita kali ini untuk si Figures Thunder Ultraman Beast with Action ini adalah salah satu kit Figures yang wajib kalian beli. Ini wajib sih. Ini karena dia keren banget. Dalam segala aspek dia itu hampir semuanya keren. Hanya ada satu dia kekurangin, itu dia di simlennya untuk bagian tangannya itu dia agak kelihatan sih. Cuman yang lainnya nggak ada masalah sama sekali. Kualitas plastiknya itu udah yahut banget. Snafitnya juga enak banget. Jadi pas saat proses perakitan kalian juga pasti sangat enjoy dan sangat menyenangkan sih. Gua sih pas saat perakitannya gila, ketagihan banget ya. Dan pas kelihatan jadinya, wah gila sih, desainnya, detailnya itu sih ajib banget. Terutama detailingnya ya, banyak banget panel lainnya di situ yang membuat gua terpana ya. Dan warnanya juga memang sudah mewakili dengan warna si Ultraman. Jadi nostalgia banget ya. Kemudian untuk aksesorisnya juga ini dapat banyak aksesoris yang sangat membantu kalian untuk pose-pose dan foto-fotonya. Pasti kalian itu keren banget, ditambah dengan aksesoris artikulasi yang keren juga. Jadi itu aja sih review kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.